Kita persilahkan Bapak Gatot Nurmantio, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi, saya taati Habib Muhammad Rizik Syihab, beserta para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Saya hanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin bahwa saya bisa bergabung di acara yang sangat strategis ini, dan sekaligus saya juga menyampaikan terima kasih karena Habib Rizik berkenan telah mengirim kata suara sambutan dalam peluncuran buku pemikiran Sang Revolusioner yang ditulis oleh Saudara Dr. Syahganda Nainggolan beberapa hari yang lalu. Singkat saja, menarik sekali karena apa yang disampaikan dengan revolusi akhlak ini, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, menggunakan semuanya dengan pisau analisis Pancasila. Saya ulangi, menggunakan pisau analisis Pancasila. Suatu yang sangat luar biasa, yang selama ini didengung-dengungan bahwa syariah Islam segala macam, ternyata revolusi akhlak itu pisau analisisnya ada Pancasila. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Habib Rizik seorang nasionalis yang mengawal tujuan murni Pancasila seperti yang dilakukan oleh kami, yaitu dengan gerakan moral yang mengawal cita-cita luhur bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa pertama kali bangsa ini merdeka yang didengungkan adalah kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia nyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan artinya adalah, kalau bahasa Sanskertanya, kamardika, yaitu warga negara kelas atas. Jadi founding father dan founding mother ini mencanangkan bahwa kita berubah dari bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang kelas atas. Maka cita-citanya itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mensejahterakan, mencerdaskan, sehingga inilah bangsa yang national state, di mana sebuah nasional yang bangsanya ini majemuk. Dengan kemajemukan ini, contoh singkatnya saja, Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari berbagai macam agama diakui di negara ini. Dari berbagai warna kulit, bahasa, semuanya politik diakui menjadi satu. Kemudian contoh lagi negara bangsa memperlakukan manusianya dengan sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memperlakukan semua manusia yang adil dan beradab. Nggak dibeda-bedakan siapapun juga. Nggak ada warga negara kelas 2, kelas 3 tidak ada. Karena nasionalis itu semuanya warga negara nomor 1. Inilah yang sama-sama sekarang ini kita melihat tidak berlaku. Tidak diperlakukan dengan benar. Ada penyimpangan. Dibilang agama tidak boleh berpolitik. Ingat, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1, bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian maka, tidak ada dalam keputusan apapun juga, kalau sudah sepakat ketuhanan yang Maha Esa, sebagai orang Islam yang menggunakan agamanya. Yang Katolik ya dengan agamanya. Karena semuanya adalah agama untuk kebaikan. Ini yang pertama. Dari ini semuanya, kalau akhlak-akhlak kita tidak diperbaiki, kejadian semacam ini. Terjadi kelas-kelas dalam kehidupan berbangsa rakyatnya. Kita melihat secara gamblang saja, apakah keadilan sudah diperlakukan. Ingat, pemerintah itu adalah menerima mandat dari rakyat, si pemilik kedaulatan tertinggi. Ya. Makanya pada saat bangsa ini lahir, negara belum ada. Tanggal 18 baru negara itu ada.
ada pemerintah, ada pengakuan, ada wilayah. Dari sinilah revolusi akhlak ini sangat penting. Contoh saja, singkat saja, apa yang terjadi belakangan ini tentang pemeriksaan Habib Rizik. Kalau memang negara ini adil dan benar-benar beradab, maka semua yang kumpulan-kumpulan periksa semuanya. Ini contoh saja. Kemudian, contohnya, anggota kami, Saganda Nainggolan, Bang Juhur, Bang Anton. Pada saat ditangkap, saya katakan, jangan kasihanilah mereka. Karena mereka bukan pejuang-pejuang karbitan. Dalam briefing saya katakan, justru yang kita kasihani adalah para penyidik. Karena penyidik di kepolisian itu adalah orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang cerdas, dan pasti mempunyai hati nurani. Dia batinnya tersiksa. Karena dia harus melakukan pelanggaran hukum untuk menangkap saudara-saudara kami. Mereka ditangkap tanpa alat bukti 2. Yang pertama. Kemudian, mereka harus mengadakan penyidikan. Padahal pimpinannya, berdasarkan fakta hukum yang disampaikan oleh Komjen Napoleon Bonaparte, bahwa pimpinannya terlibat. Bagaimana perasaan seorang penyidik? Dia punya keluarga begitu pulang, kamu meriksa pimpinanmu juga. Seandainya itu bukan pejabat, begitu dikatakan dia terlibat, pasti ditangkap, diproses. Inilah keadilan. Seandainya Kapolri membebaskan tugasnya dulu pimpinan tersebut untuk diperiksa, itu baru adil. Nah, keadilan ini buktinya apabila tidak dilakukan melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terbukti sekarang di Papua. Itu masalah keadilan di Papua Barat. Mereka menyatakan merdeka, Pak Jenderal. Itu karena sudah frustasi. Inilah kalau keadilan ada, tetap mereka dilindungi tiap-tiap manusia, diperlakukan sama secara adil dan beradab. Tidak mungkin itu terjadi. Selama 70 tahun, tidak bisa seperti itu. Bisa terjadi damai-damai saja. Nah, inilah perlunya revolusi akhlak. Ya. Karena sudah parah merubah keburukan jadi kebaikan. Karena, maaf saya tambahin, manusia-manusia Indonesia adalah manusia-manusia pemberani. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya punya senjata. Rencong, keris, badi, dan seterusnya. Hanya bedanya, di barat, kecil disembunyikan, semakin ke timur makin dibesarkan. Semua suku punya tarian-tarian. Perang, berarti siap perang. Maka pemberani. Nah itulah, para ulama itu adalah kumpulan-kumpulan orang yang penakut. Maka mencanangkan revolusi akhlak. Karena para ulama sangat takut dengan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekarang ini, manusia Indonesia ini kalau tidak dikendalikan akhlaknya, jadi pemberani. Tuhan pun berani. Buktinya, bersumpah menjabat biar-biar karena korupsi. Nah inilah perlunya revolusi akhlak, dan saya sangat menghormati acara ini karena menggagas tema yang sangat penting, revolusi akhlak, sebuah gagasan yang sejalan dengan kami yang melaksanakan gerakan moral. Saya pikir kita perlu sama-sama dukung, bersinergi semua komponen bangsa untuk tujuan yang sama, mengawal cita-cita bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jenderal. Berkali-kali Pak Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan revolusi akhlak. Ini sepertinya sudah menjadi konsensus nasional bahwa revolusi akhlak adalah implementasi dari sila-sila Pancasila. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. Allah, wahai para pemuda-pemuda, adalah hari raya. Maju semua, maju. Maju.